Bab 907. Pengasingan waktu. Siapa? Tatapan tajam Devan melintasi ratusan dewa asing, matanya penuh dengan niat membunuh yang tak berkesudahan. Plak. Pada saat itu, dewa asing dengan keringat menetes di dahinya langsung berlutut di depan Devan. Ampunilah aku, tuanku, aku tidak tahu bahwa dia adalah wanitamu. Dewa asing itu sungguh bingung. Dia tahu jelas kekejaman Devan. 18 penyiksaan yang diterapkan pada Mahalini bahkan belum berhenti. Devan menyerang dewa asing itu dari kejauhan. Dewa asing itu segera mengeluarkan darah dan terlempar ke belakang. Dihadapkan dengan kekuatan Devan yang sangat besar, dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk melawan. Penting untuk dicatat bahwa dewa asing ini bukanlah dewa sembarangan. Dia adalah saudara Zeus, dewa laut Poseidon. Devan mengulurkan tangan dan menangkap Poseidon, lalu menariknya ke hadapannya. "Di mana dia?" tanya Devan ketus sambil menggenggam kerah Poseidon. Dia sudah mati." Poseidon gemetar. Devan hampir saja membunuh Poseidon di tempat. Pada saat itu, seorang dewi dengan sosok menarik melangkah maju. "Tunggu. Beraninya kau menghalangiku?" Devan menatap tajam dewi itu. "Tentu saja aku tidak akan berani menghalangi Dewa Devan. Dewa Devan, selama kamu lepaskan dia, aku dapat menjadi wanitamu." Dewi itu terdiam sejenak sebelum berbicara. Dewi ini adalah Athena. Seseorang mengenali identitas dewi itu. Ternyata dia Athena, yang dikenal sebagai dewi kebijaksanaan dan perang. Rumor mengatakan bahwa Athena menyukai Poseidon. Tampaknya itu benar. Dia bersedia menjadi wanita Devan demi Poseidon. "Dewa Devan, maafkan aku. Bukankah itu hanya seorang wanita? Lihatlah Athena. Dia jauh lebih cantik daripada wanita bernama Evelyn itu, dan dia seorang dewi," ujar Poseidon. Untuk menyelamatkan nyawanya, Poseidon mengabaikan martabat dewa. "Apa dia, dibandingkan dengan Evelyn?" Suara Devan keras. Kata-kata Devan membuat Athena merasa sangat frustrasi. Sebagai seorang dewi, dia dibandingkan dengan seorang wanita biasa. "Athena tidak pantas. Bagaimana kalau, beritahu aku siapa yang kamu sukai, selama dia seorang wanita di Antares, aku bisa membawanya padamu," ujar Poseidon ketakutan. "Beritahu aku, apa yang terjadi?" Devan tidak memperdulikan Poseidon dan dengan ketus melirik keluarga Sinarmas. "Devan, ini bukan ide kami. Dia menyukai Evelyn dan bersikeras membuatnya menjadi wanitanya. Kami tidak punya pilihan selain mengirim Evelyn," ujar Tuan Edward gemetar saat berbicara. "Lebih baik tidak berbohong padaku, jika tidak, aku akan memastikan keluarga Sinarmas tidak memiliki tempat untuk mengubur jenazah," ujar Devan tanpa perasaan. Kemudian, menatap Poseidon dengan dingin. "Di mana dia sekarang?" "Aku tidak tahu." Poseidon menggelengkan kepala. "Devan, tubuh Evelyn sudah dikremasi sejak lama. Sesuai keinginannya, abunya ditaburkan ke laut," ujar Edward sedih. Pada saat itu, wajah semua orang menunjukkan penyesalan. Mereka tidak pernah mengira bahwa wanita dewa Devan sudah mati. Pria ini, yang begitu kuat sehingga bisa mencabut bintang dari langit, akhirnya gagal melindungi wanitanya sendiri. Tubuhnya dikremasi, dan abunya ditaburkan ke laut. Bahkan seorang dewa pun tidak berdaya. "Dewa Devan, jangan sedih. Aku bersedia menjadi wanitamu." "Ya, Dewa Devan, selama kamu tidak keberatan, kita semua bisa menjadi wanitamu." Pada saat itu, ratusan wanita di lapangan menyatakan cinta kepada Devan. "Katakan padaku, di mana Kak Evelyn mati?" tanya Devan kepada Poseidon. Poseidon memberitahu Devan alamatnya. "Yuchi, bawa Kak Evelyn kembali. Aku ingin melihat seluruh proses kematian Kak Evelyn."
Wajah Devan menunjukkan sedikit kesedihan saat dia berbalik kepada Yuchi. Alasan dia tidak langsung membunuh Poseidon adalah karena dia ingin melihat apa yang dilakukan Poseidon terhadap Evelyn. Karena itu akan menentukan bagaimana Poseidon akhirnya akan mati. Semua orang terlihat bingung. Apakah Dewa Devan bisa menghidupkan kembali seseorang yang sudah menjadi abu? Ya. Yuchi segera bergerak, dan dia meninggalkan perangkat proyeksi. Melalui perangkat itu, Devan bisa melihat dengan jelas segalanya dalam radius 100 meter dari Yuchi. Tidak lama kemudian, Yuchi tiba di lokasi yang disebutkan Poseidon. Itu adalah sebuah kastil raksasa. Sebagai dewa, mereka bisa dengan mudah memiliki sumber daya terbaik di dunia setelah turun. Semua orang menyaksikan gambaran Yuchi. Mereka penasaran tentang apa yang akan dilakukan Yuchi. Benarkah dia bisa menghidupkan kembali seseorang yang sudah menjadi abu? Tidak lama kemudian, mereka memahami apa yang terjadi. Semua orang terkejut, terutama ratusan dewa. Apakah ini teror Tuhan Waktu? Benarkah dia bisa memutar kembali waktu? Begitu banyak adegan berlalu. Tidak lama kemudian, sosok Evelyn muncul di hadapan semua orang. Pada saat itu, Evelyn mengenakan gaun pengantin putih, duduk di dalam bak mandi. Di tangannya ada sebuah pisau. Air di bak mandi sudah menjadi merah dengan darah. Jelas, Evelyn sudah melakukan bunuh diri. Waktu terus mengalir mundur. Darah di bak mandi mulai mengalir kembali ke tubuh Evelyn. Air, yang awalnya merah, segera berubah menjadi jernih. Luka di pergelangan tangan Evelyn, yang dia potong sendiri, sembuh dengan sendirinya. Itu seperti menonton film terbalik. Luar biasa ajaib. Evelyn, kau mati bagi hantu, tapi hidup bagi manusia. Evelyn, aku, Devan. Karena itu kilas balik, kata-kata Evelyn juga terbalik. Yuchi menghentikan aliran waktu dan memasuki gelembung ruang waktu. Siapa kamu? Evelyn melihat wanita cantik yang tiba-tiba muncul di depannya dengan bingung. Evelyn, aku dikirim oleh Devan. Sekarang, ikutlah aku, ujar Yuchi. Devan, dia masih hidup. Ekspresi kebahagiaan muncul di mata Evelyn. Ya. Dia masih hidup. Yuchi mengangguk. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Karena itu seseorang yang dikirim oleh Devan, Evelyn tentu saja percaya. Yuchi hendak membawa Evelyn dari masa lalu ke masa sekarang. Tiba-tiba sosok Poseidon muncul. Poseidon dari masa lalu telah merasakan kehadiran Yuchi. Yuchi tidak menyembunyikan dirinya. Poseidon tentu bisa merasakannya. Berani sekali masuk ke wilayahku, ujar Poseidon ketus. Yuchi berbalik. Ketika Poseidon melihat wajah Yuchi, matanya langsung bersinar. Aku tidak menyangka Antares memiliki wanita yang begitu menawan. Selama kamu melayaniku dengan patuh, aku bisa memaafkan ketidakpatuhanmu terhadap dewa ini. Melihat tatapan rakus Poseidon, mata Yuchi dipenuhi dengan kebingungan. Dan sekarang Poseidon berharap dia bisa memukul dirinya sendiri di masa lalu hingga mati. Bagaimana dia berani menodai Dewa Agung seperti ini? Pengasingan waktu. Yuchi tidak banyak omong kosong dan langsung menyerang Poseidon. Bersambung. Bab 908 Kedatangan Misterius. Setelah mengeluarkan pengasingan waktu, Yuchi langsung membawa Evelyn pergi. Adapun Poseidon, dia sepenuhnya diabaikan. Tak lama kemudian, Yuchi dan Evelyn muncul di hadapan Devan. Evelyn. Melihat Evelyn, Edward dan istrinya segera berlari mendekat dengan wajah gembira. Namun, Evelyn secara naluriah mundur sedikit. Ibu, ayah, aku hanya mencintai Devan. Dalam hidup ini, kecuali Devan, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Jika kalian memaksa lagi, aku akan mati.
ujar Evelyn tegas sambil menggigit bibirnya erat. Meskipun dia telah diselamatkan oleh orang-orang Devan, namun dia tahu, dalam gaya keluarga Sinarmas, kepentingan diri selalu menjadi yang utama. Evelyn, ibu tidak ingin memaksamu, tapi lawannya adalah seorang dewa. Evelyn, maafkan kami tidak akan memaksa kamu lagi. Ya, Evelyn, kau dan Devan saja yang bahagia. Evelyn belum tahu bahwa dia sudah mati. Devan yang menerobos ke sana dan membawanya kembali. Benarkah? Seulas kebahagiaan muncul di wajah Evelyn. Keluarga Sinarmas bersedia menerima Kak Devan. Tapi segera, ekspresi Evelyn menjadi khawatir. Tapi, Poseidon pasti tidak akan setuju, kan? Beranikah dia tidak setuju? Tanya Devan. Pada saat ini, Evelyn memperhatikan Poseidon sebenarnya ada di sana. Dia tiba-tiba terkejut. Poseidon, aku berjanji padamu, aku akan menikahimu, aku akan mendengarkanmu untuk segalanya, tolong jangan sakiti Kak Devan dan keluargaku. Ujar Evelyn ingin bersujud kepada Poseidon. Namun, Poseidon bersujud di depan Evelyn terlebih dahulu. Ibu Dewi, maafkan aku. Karena keberanianku yang berani mencemooh Ibu Dewi. Tolong jangan salahkan aku. Selama Ibu Dewi memaafkan hidupku, aku bersedia melakukan apa saja di masa depan. Ketakutan tergambar di matanya Poseidon. Bagi orang lain, ketika Yuchi pergi, tampaknya dia tidak melakukan apapun pada Poseidon. Tapi dalam kenyataannya, Yuchi memberikan hukuman yang paling menakutkan pada Poseidon. Hukuman yang lebih tidak tertahankan daripada kematian. Yuchi melambatkan waktu Poseidon dengan 100 juta kali. Satu detiknya setara dengan 100 juta detik. Seperti diasingkan ke aliran waktu yang tak berujung. Meskipun diasingkan di masa lalu tidak akan memengaruhi Poseidon sekarang, energi magisnya, tubuhnya, sama sekali tidak rusak. Tapi kenangan pengasingan yang dialaminya tetap ada. Setengah tahun yang lalu, baginya, seperti dia telah menghabiskan 50 juta tahun. Dalam persepsinya, semuanya di sekitarnya menjadi sangat lambat, seolah-olah telah berhenti. Pada kenyataannya, itu tidak berhenti. Ini berjalan 100 juta kali lipat lebih lambat dari kecepatan aslinya. Meski dewa berkuasa, tapi dewa juga takut akan sesuatu, yaitu kesendirian. Proses melambatnya waktu itu berlangsung selama 50 juta tahun. Hampir menghancurkan semangat Poseidon. Jika dia bukan seorang dewa, dia sudah gila sejak lama. Bagi Poseidon, dia lebih suka menanggung 18 siksaan neraka daripada mengalami 50 juta tahun kesendirian lagi. Devan, apa yang terjadi? Poseidon, apa yang terjadi padanya? Evelyn terlihat bingung. Barusan Poseidon baik-baik saja, terlihat sombong dan percaya diri. Baru beberapa detik, bagaimana mungkin saat Poseidon melihatnya lagi, itu seperti melihat hantu. Sebenarnya Devan tidak tahu apa yang dilakukan Yuchi pada Poseidon. Dia memandang Yuchi. Aku mengasingkan jiwanya selama 50 juta tahun, ujar Yuchi kepada Devan. Diasingkan selama 50 juta tahun. Devan menggerakkan sudut mulutnya. Sekarang mungkin Poseidon lebih ketakutan daripada menanggung siksaan neraka. Cedera fisik di masa lalu tidak akan memengaruhi sekarang. Tapi kenangan bisa. Jadi Yuchi langsung menghukum jiwa Poseidon. Hukuman ini sama dengan untuk Poseidon saat ini. Evelyn, kau belum tahu kan, Devan sekarang adalah seorang dewa, dan dia adalah dewa terkuat di Antares. Ujar Edward bersemangat. Meskipun mereka telah melakukan banyak hal buruk kepada Devan sebelumnya, tapi akhirnya, Evelyn adalah putri mereka. Ada seorang dewa sebagai menantu. Kelak, posisi mereka di Antares tidak akan lebih buruk dari Frances. Devan, apakah kau benar-benar menjadi dewa?
Tanya Evelyn bersemangat. Salam kepada Ibu Dewi. Pada saat ini, ratusan dewa asing bersujud. Bercanda, sekarang mereka baru menyadari seberapa menakutkannya Yuchi. Pengasingan waktu adalah 10.000 kali lebih menakutkan daripada membunuh mereka. Evelyn melihat kerumunan yang padat di depannya. Dia sepertinya mengenal beberapa dari mereka. Mereka seperti dewa. Ya, mereka semua dewa saat ini di dunia. Devan menjelaskan kepada Evelyn. Kemudian, dia setengah bersujud, mengangkat cincin bintang di tangannya. Kak Evelyn, apakah kau mau menikah denganku? Melihat cincin yang indah di depannya, yang tampak menutupi matahari, Evelyn mengangguk. Air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia bahkan berpikir tidak akan pernah bertemu Devan lagi. Devan meletakkan cincin di jari putih ramping Evelyn. Mereka berdua saling berpelukan erat. Semua orang bertepuk tangan pada saat yang bersamaan. Selamat kepada pasangan yang serasi ini. Meskipun Evelyn hanya manusia biasa, tapi dia bersedia melakukan bunuh diri daripada menikahi Poseidon. Cinta yang begitu teguh membuat banyak yang menyaksikannya merasa iri, terutama para dewa yang dahulu berkeliaran di kosmik. Begitu memasuki kosmik, dunia menjadi seperti hutan di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan hidup, dan cinta semacam itu menjadi barang langka. Akhirnya aku mengerti mengapa Dewa Devan tak tertarik padaku. Aku memang tak sebanding dengannya. Awalnya, Athena merasa terhina, terutama setelah ditolak oleh Devan di hadapan banyak orang. Namun, ketika dia melihat perasaan Evelyn terhadap Devan, dia tahu bahwa kekalahan dirinya tidak sia-sia karena dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Evelyn. Namun, sekalipun dia tidak bisa menjadi wanita Devan, menjadi pelayannya pun sudah cukup baginya. Dewa Devan, aku, Athena, memohon untuk menjadi pelayanmu. Athena bersimpuh di hadapan Devan dengan penuh keyakinan. Devan melirik Athena, tidak perlu. Baiklah, Athena mendesah, matanya penuh dengan kekecewaan. Sebenarnya, pada saat itu, selain Athena, setiap dewi yang hadir ingin menjadi pasangan atau pelayan Devan. Sayangnya, bahkan Athena pulang dengan tangan hampa. Dewi-dewi lainnya tentu saja tidak berani mencoba. Aku umumkan keberhasilan penutupan upacara kembalinya para dewa Alsutra. Sang pembawa acara berteriak keras. Semua orang Alsutra bertepuk tangan dengan antusias. Upacara kembalinya para dewa Alsutra ini meningkatkan status Alsutra ke tingkat baru. Namun, tepat pada saat itu juga, sebuah penampakan besar perlahan muncul di langit di atas Antares. Bersambung.